Halo, selamat malam teman-teman. Kemarin saya upload video apartemen saya di Jepang, tapi itu videonya diambil hari terakhir saya tinggal di situ sih. Jadi ya udah kosong gitu. Nah kali ini saya mau coba nunjukin apartemen saya di Arab Saudi. Jadi pintu itu adalah pintu utamanya, pintu utama untuk ke apartemen saya gitu. Nah jadi kalau kita datang dari luar, buka pintu itu kelihatannya kayak gini. Nah, ruangan di depan ini itu adalah kamar tidur saya. Nah, kalau dari sini kita belok kanan, ini adalah kamar mandi. Jadi kalau kita buka, kamar mandinya kayak gitu. Itu wastafelnya. Ini shower roomnya, ya shower cornernya gitu. Ini toiletnya. Terus ya itu ada ventilation fan biasa. Nah, terus ini pintu masuk tadi. Kalau dari pintu masuk kita belok kiri, di sini ada dapur. Nah, itu stok-stok tisu. Ini air minum. Jadi di sini air kerannya nggak bisa langsung diminum. Jadi di sini sama kayak di Indonesia, kita perlu beli air galon gitu. Nah ini kitchen setnya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat itu ada kompornya full size, ada ovennya segala. Itu saya ada air fryer sama rice cooker, sama ada kettle, sama ada toaster. Terus itu tempat taruh piring. Itu ada kitchen sink, kulkas, ada AC sama ventilation fan. Itu jendela. Nah, jendelanya karena saya apartemennya itu di lantai dasar, jadi ya semua jendela ngadepnya ya tembok-tembok gitu. Jadi nggak ada view yang menarik. Oh ya, sama ini microwave. Nah, dalam kulkas, di kulkas itu koleksi magnet-magnet. Kalau saya pergi-pergi gitu, saya beli magnet untuk ditempel. Dalam kulkasnya makanan-makanan gampang yang gampang dimasak. Tapi itu ada salmon sih, jadi itu sehat. Sisanya kayaknya makanan instan semua. Di bawah nggak jelas sih, keju-keju, tuna kaleng, apel, itu kotak makan siang saya, itu botol minum saya, itu vitamin-vitamin, sama almond buat cemilan. Itu kecap-kecap gitu kalau mau masak. Itu microwave. Itu nggak tahu kenapa ada dental floss, abaikan saja. Ya itu tempat cuci piring. Itu gula, teh hijau. Gulanya dari Agustus nggak kepake, baru kepake segitu. Ini rice cooker, toaster, kettle sama air fryer. Kettle sama toasternya disediain sama sekolah. Cuma kalau air fryer sama rice cooker sama air fryer itu saya beli sendiri. Karena kan memang di sini orang banyaknya makan roti kali ya. Jadi rice cooker tuh nggak banyak yang pakai. Nah ini kompornya kompor listrik, induksi gitu. Ada 4 tungku, sama ada oven. Cuma ovennya nggak ada kipasnya sih di belakang gitu. Terus ini cooker hood. Udah selesai. Itu ya bener-bener nggak jelas. Oh ini tongkat yang saya dapat waktu hiking Gunung Fuji waktu masih di Jepang. Itu stempel-stempelnya itu. Jadi kalau kita setiap naik Gunung Fuji itu kan ada station-stationnya gitu ya. Kalau nggak salah summitnya tuh station 9.5 atau station number 9 gitu. Jadi saya naik bus dari bawah ke station number 5. Baru dari situ hiking gitu. Hikingnya tuh kira-kira sehari kurang kali ya gitu. Jadi setiap kita ganti station itu ada kayak toko-toko gitu. Nah mereka sediain stamp. Jadi kalau kita bayar 400 yen, 500 yen tuh dapat 1 stem. Itu stemnya artinya macam-macam, beda stem, beda arti.
tapi sejujurnya saya nggak tahu sih artinya apa gitu. Ada yang untuk apa prosperous life gitu-gitu, ada yang untuk lulus ujian, lulus interview kerja segala macam. Terus tongkatnya ini ada yang full size, jadi hampir setinggi badan orang dewasa, ada yang pendek gini. Nah saya belinya yang pendek gini. Ini terus ini galon. Ini pintu dapurnya. Biasanya kalau masak pintu ini saya tutup, jendelanya saya buka, ventilation fan-nya dinyalain biar asapnya nggak kemana-mana. Nah terus balik lagi ini pintu masuknya. Nah kalau kita lurus itu TV kelihatan. Nah di sebelah kanan, sebelahan sama kamar mandi itu ada mesin cuci sama dryer. Itu tempat pakaian kotor. Sama ini nggak tahu siapa gitu. Ini kayak gap antara tembok yang satu dengan tembok yang lain. Jadi kalau dibuka tuh spooky gitu kan. Nggak ngerti sih ini apa. Ya udah tutup aja. Nah terus ini living roomnya itu TV. Ini karpetnya disediain sama sekolah. Intinya semua yang ada di sini disediain sama sekolah sih, kecuali tadi air fryer sama rice cooker yang saya tunjukin. Itu couch sama bantal sofanya juga disediain sekolah. Ini disediain sekolah. Itu ada meja makan juga punya sekolah. Kursinya ada 4, yang satu tadi di dapur. Ya punya sekolah juga. Itu ada kertas-kertas saya nggak jelas juga. Jadi ini makan di sini, kerja di sini, hampir semuanya di sini sih. Sama itu jendela, kayak yang saya bilang, view-nya nggak ada, view-nya tembok rumah orang. Sorry, tembok apartemen yang lain. Itu ada keran air, saya juga nggak tahu apa. Setiap jendela di sini dikasih blind sama dikasih gorden gitu. Jadi kalau mau dibikin bener-bener blackout bisa. Nah terus ini karena saya tinggalnya di lantai paling dasar, itu ada pintu gini. Ini tuh kalau dibuka itu tuh bisa keluar gitu. Jadi ini kalau saya buka, nah ini tuh keluar. Ini koridor di luar apartemennya gitu. Ini ada rak sepatu, tapi nggak pernah saya pakai. Nah masuk lagi ya. Oke. Nah ini tadi ruang living room / dining room. AC juga. Itu TV-nya jarang dinyalain, saya nggak sering nonton TV. Nah ini di ruangan ini mungkin ini study room sih sebenarnya. Jadi itu baju itu bersih tuh, baru habis dicuci kemarin. Itu sejadah, meja setrika, itu koper saya. Itu datang ke sini ada 2. Itu vacuum cleaner sama disediain sekolah juga. Nah ini meja kerja. Itu drawing pad, kursi, ini tas saya, printer, rak buku, itu kotak printer, ya gitu. Dan sama di sini juga dikasih AC sama ya lightning segala macam. Nah terus kalau kita keluar dari sini, sebelahnya itu kamar tidur saya. Nah enaknya di sini kamar tidurnya tuh ensuite gitu. Jadi di dalam kamar ini, ini tempat tidurnya itu ada nakas, ada tisu, ini lemarinya, tuh, terus ada meja buat simpen-simpen. Itu mostly kosong sih, saya bajunya nggak banyak. Nah ini kamar mandi di dalam kamarnya si ensuite itu. Jadi ini tuh sebenarnya enak, cuma saya nggak pernah sih mandi di sini karena dia nggak kasih shower screen. Jadi kalau mandi airnya kan kemana-mana kan. Jadi saya nggak pernah mandi di sini gitu. Paling pakai toiletnya aja. Dia kasih wastafel juga sama cermin gitu. Nah, terus apa lagi? Ya udah sih, ruangannya itu aja sih basically.
Enaknya tuh di sini kayak yang saya bilang di video yang sebelumnya, semua utilities dibayarin gitu. Jadi saya tuh di sini kalau nyuci bahkan saya pisahin pakaian saya berdasarkan warna gitu. Jadi saya nyuci tuh bisa berkali-kali gitu. Kayak teman-teman lihat ini lagi nyuci, tapi di keranjang baju kotornya masih ada pakaian kotor karena saya nggak mau campur gitu karena warnanya beda gitu. Terus nanti kalau cuci tinggal masukin dryer udah selesai kering gitu. Jadi karena nggak mikirin bayar listrik, jadi saya kayak gitu kalau nyuci. Sama di sini sebenarnya apartemen itu dibedain berdasarkan status karyawannya. Harusnya yang belum nikah, yang single itu dapatnya yang 1 kamar. Tapi nggak tahu kenapa saya dikasihnya yang 2 kamar gitu. Jadi ini unit di ground floor ini ada dua-duanya tuh 2 kamar. Jadi 1, 2. Nah, yang sebelah itu ada teman guru yang lain gitu ya. Nah, beliau ini nunggu sampai 7 tahun gitu baru dipindahin ke ke apartemen yang sebelah ini. Sementara saya baru nyampe udah dikasih gitu. Alasannya apa saya nggak tahu sih gitu. Nah, apartemen ini saya nggak tahu luas pastinya berapa. Cuma saya coba hitung-hitung sendiri gitu pakai ukuran ubinnya ini. Kayaknya ukuran ubinnya tuh sekitar 60 atau 80 meter, 80 cm, sorry 80 cm, kayak 80 cm. Jadi kayaknya kalau saya hitung-hitung mungkin sekitar 84 meter persegi. Makanya saya bilang di video yang kemarin itu 2-3 kali lipat ukuran apartemen yang di Jepang. Karena kan gede banget gitu. Cuma kalau lagi mau bersihin apartemen lama sih. Karena ya banyak yang harus disapu, dipel gitu. Sisanya nggak ada sih, itu aja. Sama kalau misalnya kita apartemennya di lantai yang lebih atas, nggak ada pintu itu cuma ada di apartemen yang di lantai dasar gitu. Oke, terima kasih.